Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyemas Dila Safira dengan NIM 121011156. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meminang atau hitbah. Artian meminang atau hitbah. Al-hitbah berasal dari lafaz khathibah yatribu hitbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Hitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Secara umum, pemahaman meminang ini selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan, baik itu di dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah maupun pada masa sekarang ini di dalam konteks di Indonesia. Landasan atau dasar hukum dalam meminang yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235 yang dimana artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang ada dua, yaitu yang pertama ada syarat mustahsinah dan yang kedua ada syarat lazimah. Syarat mustahsinah ini diantaranya yaitu yang pertama, wanita yang akan dipinang itu hendaklah sejodoh. Yang kedua, wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang beranak. Yang ketiga, wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang bukan hubungan darah dengan pria yang meminangnya. Dan yang keempat, hendaknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari wanita yang akan dipinang. Syarat lazimah ini meliputi yang pertama, belum dipinang oleh orang lain secara sah. Yang kedua, wanita yang tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan yang akan dipinang hendaklah yang boleh dinikahi. Dan yang keempat, dilarang bagi istri yang sedang menjalani masa iddah untuk menerima lamaran. Kemudian ada 3 cara untuk mengajukan pinangan. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Dan yang ketiga, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Kemudian ada 3 kategori perempuan yang boleh dipinang, yaitu yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Dan yang ketiga, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Melihat calon istri atau suami yang boleh dipinang. Menurut jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Menurut Abu Daud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Dan menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan melihat 2 telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Aturan-aturan dalam meminang menurut perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, melamar sendiri sang gadis pujaan. Yang kedua, melamar kepada wali atau orang tuanya. Yang ketiga, melamar melalui wakil atau pemuka masyarakat. Yang keempat, wanita boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh. Yang kelima, melihat wanita yang hendak dilamar. Yang keenam, melaksanakan sholat istikharah. Dan yang ketujuh, jeda waktu antara lamaran dan pinangan. Dan yang terakhir yaitu hikmah dalam meminang. Yang pertama, memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Yang kedua, menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Yang ketiga, menumbuhkan ketentraman jiwa. Yang keempat, menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Yang kelima, melengkapi persiapan diri.
Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum.